sebaik-baik tulisan itu yang padat tapi apa? Berisi. Saya kalau ngedit tulisan di matan itu, ini saya buang, kira-kira maknanya berubah nggak ya? Oh nggak berubah, berarti saya buang. Gitu. Nah, 2005, 50.000. Tapi saya bisa radar Surabaya itu bisa tiga kali sebulan, kadang 4 kali sebulan. Jadi lumayan 200.000. Lalu kemudian beranjak ke Jawa Pos, Ruang Publik, Metropolis dulu itu, honornya 450 ingat saya. Terus Kompas Jatim 450. Terus berlanjut berproses terus. Jadi penting berproses menjadi penulis itu ya. Jadi Bapak Ibu jangan pernah putus asa ya untuk menjadi penulis itu. Terus belajar, karena menulis itu sebuah proses. Argumentasi tadi saya sudah cerita, argumentasi itu sumbernya membaca, penting ya. Membaca sebagai bagian dari rujukan. Tulisan itu akan sangat berbobot jika didukung oleh bacaan-bacaan. Karena itu rajinlah membaca. Penulisan opini di media itu harus memakai bahasa yang komunikatif, tidak bertele-tele. Khairul kalami maqalla wa dalla itu ya. Sebaik-baik tulisan itu yang padat tapi apa? Berisi. Saya kalau ngedit tulisan di matan itu, ini saya buang, kira-kira maknanya berubah nggak ya? Oh nggak berubah, berarti saya buang gitu ya. Maknanya nggak berubah. Kalau Bapak Ibu ngedit tulisan begitu juga nanti ya. Kalau kata yang ini saya buang, maknanya berubah nggak ya? Ternyata nggak berubah. Berarti tulisan itu efektif. Semakin padat dan maknanya nggak hilang, itu semakin bagus tulisan. Karena itu Bapak Ibu cobalah kalau menulis sebelum dilempar ke media ya, baca sekali lagi. Bahkan kalau bisa minta tolong ke temannya untuk baca. Itu penting, minta tolong ke temannya untuk baca. Kamu paham nggak? Saya nggak paham sama tulisan, berarti ada yang salah. Karena itu sempat dulu saya kemukakan tulisannya baik itu yang reproduktif ya. Reproduktif itu maknanya adalah apa yang dimau penulis, itu pesannya itu bisa ditangkap persis oleh pembacanya. Jadi saya nulis suatu topik, pembaca saya bisa baca apa yang saya maksud, itu tulisan yang baik. Namanya tulisan yang reproduktif namanya ya. Oke. Nah ini beda nulis berita sama opini. Saya kira nanti Mas Fato ini bisa mendalami ini ya. Menulis berita itu yang penting lead-nya kena ya. Lead itu apa? Apa bagian lead itu bagian? Yang penting apa yang mau disampaikan itu ya. Ya pokok tulisannya apa? Nah itu dikemukakan. Nah, seterusnya tinggal nanti lebih difokuskan gitu, pakai piramid terbalik gitu ya. Kalau nulis berita begitu. Tapi kalau opini modelnya begini. Jadi ada pendahuluan, langsung ke topik tentu saja ya. Lalu kemudian tadi ada membangun argumentasi, itu kan butuh bacaan ya, butuh referensi. Dan referensi itu tidak harus buku ya, bisa koran. Jadi berita-berita di koran, ya. Bapak Ibu nggak usah nulis ya, ini filenya nanti untuk Bapak Ibu, ya. Filenya nanti akan di-share ke Bapak Ibu. Filenya udah di situ, nanti akan di-share ke Bapak Ibu semua. Nah, nanti penulis itu yang juga sangat penting adalah memberikan jalan keluar ya. Karena itu perlu dikunci tulisan kita itu dengan kesimpulan yang Bapak Ibu tawarkan itu apa. Untuk kasus-kasus yang Bapak Ibu sedang tulis. Bagaimana supaya tulisan kita dimuat? Yang pertama aktual. Aktual itu apa? Nah, kekinian. Topik-topiknya mutakhir ya. Yang lagi banyak dibicarakan.
yang lagi banyak diberitakan, yang lagi menjadi headline di media yang mau kita tulis itu. Biasanya topik-topik aktual itu diberitakan terus menerus. Ya sekurang-kurangnya itu 3 hari beritanya terus menerus. Saya pernah diminta Mas Otoni waktu itu sedang berangkat ke masjid ya, terus Buya Syafi'i meninggal ya, pas Jumat. Lalu kemudian ya malamnya sempat nulis terus dimuat di PW-mu itu. Terus Sabtunya saya sempat nulis untuk Jawa Pos. Saya kasih judul mewarisi keteladanan Buya Syafi'i. Itu artinya tulisan itu bisa merespon apa? Keadaan-keadaan yang sangat kasuistik ya. Tokoh-tokoh besar yang meninggal itu bisa ditulis. Bagian dari sejarah lokal yang menarik ya. Aktual. Lalu PEK itu bahasa Inggris. Ya, betul Mbak ya. Terjemahnya apa Mbak? Cantolan apa centelan ya? Cantolan ya, cantol. Ada cantolannya. Sebagai guru, sebagai wakil ketua majelis pendidikan, sebagai apa? Itu cantolan-cantolan yang penting. Ibu rumah tangga, nggak masalah. Ya, asalkan tulisannya itu relevan. Allah gitu, jangan hamba Allah. Nah, itu nggak jelas itu ya. Nanti akan dipertanyakan oleh redaktornya. Ya biasanya di Kompas itu tradisinya ya kita disurati, kalau tulisan kita dimuat, dikasih tahu honor sudah kami transfer dan sudah kami potong pajaknya gitu biasanya ya. Itu mengapa penting cantolan itu ya. Lalu yang ketiga itu angle-nya, ambil yang menarik. Dalam kasus Sambo itu yang menarik apa? Angle yang menarik. Mungkin Bapak Ibu di sini ketika memotret kasus Sambo itu bisa macam-macam yang menarik. Saya waktu nulis elit penguasa jangan bermain api itu saya angle yang saya ambil adalah kebohongan-kebohongan di era digital ya. Karena tidak mungkin menyimpan kebohongan di era digital, pasti akan terlacak karena ada rekam digital. Dan coba lihat perkembangan kasus itu ya, semakin kesini semakin apa? Kebuka. Ya asalnya begini, lalu kemudian kan sekarang udah bergeser ya. Asalnya pusat insidennya itu di rumah, berita asalnya kan di rumah Duren itu ya, Gang 3 itu, bergeser ke Magelang. Terus begitu. Jangan pernah bermain api, karena siapapun yang bermain api pasti akan terbakar. Nah itu kan hukum alam, di hukum sosial. Saya kasih di situ teori-teori, ada kaidah bahasa Arabnya saya kemukakan ya. Nah, supaya memperkuat tadi itu argumentasi. Nah orisinal itu apa? Asli pakai soft ya. Saking aslinya itu ya, pakai soft ya, asli ya, pakai soft itu, asli. Dan nggak boleh tulisan yang pernah dimuat di koran sebelumnya. Ini era digital Bapak Ibu ya. Kalau Ibu Bapak nulis di koran sebelumnya dengan tulisan yang sama, nanti pasti akan ketemu. Ya karena begitu kita cek di Google itu akan ketemu tulisan. Mungkin tulisan saya juga banyak yang mirip-mirip, tapi saya ubah-ubah sedikit-sedikit ya. Tidak persis sama. Saya sesuaikan dengan perkembangan terkini biasanya begitu.